Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terbunuhnya Amirul Mukminin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang sudah melangkah di episode kedua berjudul Kisah Pemberontakan Terbesar di Madinah. Melanjutkan video yang sebelumnya, ketika itu para pemberontak yang sebagian besar dari wilayah Basrah, Kufah dan Syam sudah menduduki kota Madinah. Mereka mendirikan kemah-kemah yang ada di sekitar kota itu. Tujuan mereka adalah berdemo menggulingkan Amirul Mukminin Khalifah Utsman bin Affan. Sayyidina Ali sebagai negosiator yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman tidak bisa berbuat banyak di dalam mengatasi para pendemo tersebut. Para pendemo terus melangkah menuju ke kediaman Amirul Mukminin Khalifah Utsman bin Affan. Para pemberontak meneriakkan ancamannya yang terakhir dengan sangat lancang. Utsman mundur atau dibunuh. Namun dengan ketetapan hati yang luar biasa, sang khalifah menolak tuntutan mereka untuk mundur. Mengapa? Khalifah Utsman teringat pesan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wahai Utsman, jika suatu hari nanti Allah memakaikan engkau baju kekuasaan, kemudian orang-orang munafik ingin engkau menanggalkannya, janganlah engkau menanggalkannya terhadap orang-orang yang zalim. Dan benar, Allah telah memberinya pakaian itu, pakaian kekhalifahan." Singkat cerita, di rumah sang khalifah, Marwan ibnu Hakam sedang duduk bersama beberapa orang pengikutnya yang bersenjata. Di pintu-pintu rumah itu tampak sekelompok kecil dari kalangan sahabat mulia yang menggenggam senjatanya masing-masing, berjaga-jaga dari segala kemungkinan demi membela sang khalifah. Di antara mereka terdapat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keduanya dikirim sang ayah untuk menjaga jendela-jendela rumah tersebut. Selain keduanya ada juga Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan di luar rumah dan di setiap sudutnya terdapat barisan yang sangat rapat. Mereka adalah para pemberontak yang semakin dilanda kecemasan ketika mendengar berita bahwa Muawiyah mengirimkan pasukannya dari Syam dan hampir mendekati Madinah. Adapun sang khalifah sejak matahari terbit seakan-akan sudah berada di alam lain. Dia sudah tak memikirkan apapun yang menjadi bagian urusan duniawi, sebab sesungguhnya dia sedang menyongsong undangan untuk memasuki surga. Sungguh inilah hari yang sangat sibuk untuk mempersiapkan diri demi memenuhi undangan tersebut. Semalam, setelah menunaikan sholat malam dan menyelesaikan pembacaan Al-Quran, dia tenggelam dalam untayan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dia beranjak ke atas tempat tidurnya. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang berkata kepadanya, "Berbukalah bersama kami besok, wahai Utsman." Sungguh indah ucapan itu, ucapan yang memberikannya semangat baru. Sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang hak, mimpi benar, dan Utsman sangat yakin pada kebenarannya. Oleh karena itu, baginya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan diri demi menemui undangan Rasulullah SAW. Tak lama lagi dia akan meninggalkan dunia. Dia akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dari singgasananya yang mulia. Dia akan sampai di sana di samping Rasulullah SAW. Maka pagi itu dia sengaja berpuasa. Memang sejak awal keislamannya, Utsman sudah membiasakan diri untuk memperbanyak puasa pada siang hari dan menghabiskan waktu malamnya dengan beribadah. Khalifah Utsman kemudian memanggil para sahabat yang berada di dalam dan di depan rumahnya, yang dalam keadaan bersiap siaga, berjaga-jaga sambil memegang senjata. Mereka diminta untuk meletakkan senjatanya dan segera pulang ke rumahnya masing-masing.
Sang khalifah meminta hal itu dengan penuh ungkapan terima kasih. Tak lupa, dia pun mendoakan mereka agar selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, para sahabat itu menolak permintaan tersebut, terutama Hasan, Husain, Ibnu Zubair, dan Ibnu Umar. Lantaran permintaan sang khalifah sedemikian kuat, para sahabat akhirnya memenuhi permintaan itu dan meletakkan senjata mereka. Di sisi lain, para penduduk kota berusaha untuk menghalau para pemberontak agar meninggalkan rumah khalifah. Mendengar kegaduhan itu, Sayyidina Utsman mendongakkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya kepada kumpulan orang yang berada di depan rumahnya. Kemudian dia berseru kepada para pemberontak, "Wahai manusia, janganlah kalian membunuhku. Demi Allah, jika kalian membunuhku, kalian tak akan saling mencintai dan tak akan salat setelahku untuk selamanya." Tak lama itu, dia pun kembali ke kamarnya dan mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu barulah sang khalifah mengambil mushaf Al-Quran dan membacanya. Dia tenggelam dalam bacaannya sembari meresapi makna ayat-ayatnya yang syarat penuh hikmah. Di luar rumah Utsman, dada para pemberontak semakin sempit. Timbul rasa kekhawatiran di dalam diri orang-orang durhaka ini jika muncul gerakan pembalasan terhadap mereka. Oleh karena itulah, pemimpin mereka segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang rumah khalifah. Namun, sekelompok orang suci yang dipimpin Hasan, Husain, Ibnu Zuhair, dan Ibnu Umar memberikan pembelaan dan perjuangan yang penuh mukjizat. Perlawanan para sahabat mulia ini membuat para pemberontak gentar dan terpaksa melangkah mundur serta menjauhi pintu rumah sang khalifah. Namun, rasa dendam mereka semakin menjadi-jadi. Hati para pemberontak telah ditomplengi setan-setan yang membisikkan kejahatan. Kemudian mereka mendapati sebuah rumah yang posisinya berdekatan dengan rumah sang khalifah. Mereka pun berputar ke sana dan bergegas naik agar bisa masuk ke rumah sahabat Nabi tersebut. Mereka memilih beberapa orang yang akan melakukan tugas itu dengan cepat. Di antaranya mereka memanggil Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq untuk menemani mereka. Dalam hitungan detik, perbuatan busuk itu berhasil dilakukan. Mata sang khalifah menyaksikan para pemberontak sudah berdiri di depannya. Dia juga melihat Muhammad, putra Abu Bakar As-Siddiq, berjalan mendekatinya, merenggut janggutnya dan mengguncangkannya. Dengan ketenangannya yang mengagumkan, sang khalifah Utsman berkata, "Wahai anak saudaraku, wahai putra Abu Bakar, lepaskanlah janggutku, karena demi Allah, dahulu ayahmu sangat menghormatiku. Seandainya dia melihat engkau melakukan hal seperti ini, niscaya dia akan merasa sangat malu atas perbuatanmu itu." Mendengar ucapan itu, Muhammad bin Abi Bakar merasa seakan bumi yang dipijaknya berputar drastis. Dia segera melepaskan tangannya dengan penuh penyesalan. Dia lalu bergegas keluar dari rumah itu dan mengajak semua orang yang tadi ikut menyelinap dengannya. Sementara di mulut pintu rumah, Muhammad bin Abi Bakar menghalangi para pemberontak. Beralih, kemarahan para pemberontak pun kian menjadi. Mereka terkejut melihat sikap Muhammad. Mereka merasa keadaan rupanya semakin tidak terkendali. Maka mereka dengan kalap memaksa masuk ke rumah yang berdekatan dengan rumah sang khalifah. Dengan beringas mereka berloncatan melintasi pagar rumah bagaikan gerombolan serigala yang lapar. Mereka kemudian menyerbu sang khalifah yang sedang sendirian. Saat itu Khalifah Utsman dalam keadaan tenang, seolah-olah tak mempedulikan kehadiran para pemberontak. Atau barangkali dia merasakan kedatangan mereka karena ruhnya sedang berbahagia dalam kemesraan yang sangat dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaannya mendapatkan undangan jamuan makan di surga. Perasaan bahagia itu menjaganya dari rongrongan setan. Khalifah Utsman justru semakin dalam melanjutkan bacaan Al-Quran ketika para pemberontak itu mendekatinya dan melampiaskan kekejian mereka yang sangat busuk. Sayyidina Utsman tak melakukan perlawanan. Dia tak beranjak dari tempatnya. Sahabat Nabi itu bahkan tak mengalihkan perhatiannya dari mushaf Al-Quran. Tak ada ucapan ketika satu tebasan pedang memutuskan tangannya, kecuali, "Demi Allah, tangan ini adalah tangan pertama yang menuliskan Al-Mufassal."
dan tangan inilah yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Ketika melihat darah terpancar dan membasahi lembaran mushaf, sang khalifah segera menutup mushaf itu agar tak terkena cipratan darahnya. Kemudian dia mendekap mushaf itu di dadanya. Lalu para pemberontak dengan membabi buta membantai Khalifah Utsman. Dan pada saat bersamaan kemudian ruhnya terlepas dari raganya. Tubuhnya yang suci meregang, kemudian diam, dan Al-Quran yang menemaninya melekat erat kepadanya. Peristiwa pembunuhan yang merenggut nyawa sang khalifah terjadi antara waktu asar dan maghrib. Jadi masih cukup waktu baginya untuk menghadiri jamuan buka puasa di surga ketika matahari perlahan terbenam. Selamat jalan manusia mulia, selamat menjumpai Tuhanmu. Selamat menghadiri undangan jamuan itu dengan kebahagiaan yang agung. Sesungguhnya Rasulullah SAW sedang menanti kedatangannya dengan penuh kerinduan. Demikian juga kedua sahabatnya, yaitu As-Siddiq dan Al-Faruq Umar bin Khattab. Sungguh sahabat Utsman merasakan penderitaan yang cukup lama. 12 tahun lamanya dia menjalani hidupnya sebagai khalifah. Dia pikul semua beban dan panji-panjinya. Dia sungguh-sungguh menjaga panji-panji itu agar tak terjatuh dari tangannya. Dia tak mau saat nanti menghadap Allah kedua tangannya kotor dengan noda-noda tetesan darah kaum muslimin. Para sahabatku rahimakumullah, demikianlah kisah wafatnya atau terbunuhnya Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.